Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifur Rohim. Alamat Desa Tanen, RT 2 RW 12, tepatnya sebelah selatan Pohon Saman Besar, arah wisata Alam Kandung. Dan saya adalah salah satu dari alumni MTS PSM Tanen yang lulus pada tahun 2002. Saya masuk di MTS PSM Tanen pada tahun 1999 dan lulus tepat pada tahun 2002. Pendidikan yang saya tempuh banyak saya habiskan di Desa Tanen, yaitu dari mulai TK PSM, MI PSM, MTS PSM, dan juga Manrejo Tangan yang berada di Desa Tanen. Dan untuk pendidikan S1 saya tempuh di Tulungagung, yaitu tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam di Ponegoro Tulungagung yang lulus pada tahun 2010. Dan sekarang profesi saya adalah sebagai salah satu dari Dewan Guru SD Negeri Sukorejo Wetan 2 yang berada di Barat Pasar Sukorejo Wetan sebelah selatan jalan. Yang kedua, profesi saya sekarang adalah sebagai pemilik sekaligus pengajar dari bimbingan belajar Ar-Rohim yang saya dirikan pada tahun 2013 di Desa Sukorejo yang beralamat di Barat Pasar Sukorejo Wetan, tepatnya di Timur SD 2 Utara Jalan, yang sekarang menangani bimbingan belajar untuk anak-anak mulai jenjang anak-anak prasekolah, anak-anak TKRA, anak-anak SDN, MI, SDI, MTS, SMP, N maupun SMPI. Dan bimbingan belajar yang saya kelola itu sekarang sudah merambah ataupun menyebar hampir di semua wilayah yang ada di Kecamatan Rejo Tangan. Karena bimbingan belajar saya yang saya kelola menangani bimbingan belajar privat maupun privat plus dan juga bimbingan belajar reguler. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bimbingan belajar Ar-Rohim yang saya kelola masih dipercaya oleh para wali murid untuk menitipkan putra-putrinya di bimbingan belajar Ar-Rohim. Dan di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk MTS PSM Tanen, tempat saya dulu menimba ilmu, baik itu ilmu umum, ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan untuk Bapak Ibu Guru, para Ustadz-Ustadzah saya yang ada di MTS PSM Tanen, semoga Anda semuanya, panjenengan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan umur yang panjang, dan semoga MTS PSM Tanen ini tetap bisa dipercaya juga oleh para wali murid untuk menitipkan putra-putrinya di MTS PSM Tanen. Sebagai alumni dari MTS PSM Tanen, yang membuat saya paling berkesan selama saya belajar di MTS PSM Tanen selama 3 tahun adalah dari keramahan dan juga contoh-contoh yang baik dari Bapak Ibu Guru dan para ustadz-ustadzah yang dengan sangat telaten membimbing saya waktu saya bersekolah di MTS PSM Tanen selama 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Dan untuk adik-adik saya yang sekarang akan masuk ataupun akan menjadi murid dari MTS PSM Tanen, pesan saya kalian harus tetap rajin belajar. Walaupun MTS PSM Tanen itu sekolahnya berada di desa, tapi untuk kualitas maupun kuantitas dari MTS PSM Tanen sudah sangat tidak diragukan lagi. Banyak alumni-alumni dari MTS PSM Tanen yang sudah berhasil dengan berbagai macam profesinya. Saya yakin sekolah di desa tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, karena saat ini MTS PSM Tanen sudah banyak mengalami kemajuan, baik kemajuan dari bidang pengajarnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan informatika, maupun kemajuan-kemajuan yang lainnya. Gedungnya sekarang juga sudah sangat baik, sangat berbeda waktu dengan zaman saya sekolah dulu. Tahun 1999 saya masuk MTS PSM Tanen, dulu gedung yang lantai 2 itu masih dalam proses pembangunan, yang masih saya ingat sampai sekarang. Saat itu saya pernah kerja bakti ikut dalam rangka pengecoran gedung lantai 2 MTS PSM Tanen bersama teman-teman saya di MTS PSM Tanen. Saat itu
dalam satu kelas MTS PSM Tanen ada 14 siswa-siswi. Kebetulan zaman saya dulu siswanya tidak begitu banyak, berbeda dengan sekarang yang siswanya saya yakin sudah mencapai ribuan. Dulu teman saya satu kelas itu adalah 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dan berbeda sekali dengan sekarang, saya yakin MTS sudah banyak sekali siswa-siswi yang masuk. Untuk MTS PSM Tanen sendiri sampai saat ini yang saya dengar dan saya tahu ini punya kelas unggulan, yaitu kelas tahfidz. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, sangat senang mendengar kabar bahwa MTS ini membuka kelas tahfidz. Dan untuk adik-adik saya calon peserta didik baru MTS PSM Tanen, tetap ingat, ini pesan dari saya untuk kalian, tetap rajin belajar, tetap bersemangat. Sekolah itu dimanapun tempatnya, asalkan kalian punya niat sungguh-sungguh, kalian punya kemauan yang kuat, insya Allah kalian pasti akan berhasil. Karena apa? Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu adalah sekelumit kisah saya sebagai alumni dari MTS PSM Tanen yang lulus pada tahun 2002. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Insya Allah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anu Najib. Alamat saya di Dusun Cemenung, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejo Tangan. Saya merupakan angkatan tahun 2015 di MTS PSM Tanen. Pengalaman yang saya dapatkan di sana itu yang pertama, ketika saya di awal-awal itu sebenarnya saya takut sama yang namanya bahasa Arab, adik-adik. Nah, di situ sebelumnya kan saya lulusan SD ya. Nah, kalau dari SD ke MTS itu kan asumsinya bahwasanya bahasa Arab itu sangat sulit. Nah, saya sendiri pun agak bingung juga bagaimana ya saya bisa bahasa Arab. Nah, ketika masuk di MTS, pengalaman pertama yang saya dapatkan yang terkesan sekali itu ketika saya diajar muhadasah oleh Bu Tika Mardiah. Nah, dari situlah saya mulai mengenal bahasa Arab secara bertahap, secara baik, dan ternyata ketika bahasa Arab dipelajari dengan baik dan dengan bersungguh-sungguh itu ternyata nggak terlalu susah, adik-adik. Jadi untuk yang berasumsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit itu bisa dihilangkan gitu ya. Pengalaman lainnya yang berkesan untuk saya itu di MTS itu dipelajari yang namanya ilmu keagamaan. Saya dulunya juga berasumsi bahwasanya di MTS itu nanti pasti diajari agama banyak sekali loh, dan saya hanya lulusan SD, apakah saya mampu? Nah, ternyata untuk ilmu keagamaan ini gini adik-adik, itu penerapannya lebih ke kehidupan kita. Jadi bagaimana kehidupan kita itu nanti dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan juga bisa langsung dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga ilmu yang kita peroleh ini benar-benar bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain juga. Di antaranya itu ada ilmu akidah akhlak, bagaimana kita memiliki sopan santun, memiliki unggah-ungguh, memiliki tata krama kepada orang lain, kepada orang tua, kepada orang yang lebih dan berhak untuk kita hormati, dan kepada adik kelas itu seperti apa, itu diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Selain itu juga ada ilmu fikih, di mana dalam penerapannya ilmu fikih ini berhubungan langsung dengan ibadah kita. Nah, mulai dari tata cara wudhu, tata cara bersuci, terus tata cara sholat, ada juga itu berkaitan dengan sujud sahwi, bagaimana kita bersyukur melalui sujud itu tadi.
dan juga ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini kan untuk mengaji ya. Nah, anak MTS itu jangan sampai takut yang namanya mengaji. Nah, pengalaman itu dari Bapak Ibu guru juga menyampaikan terkait dengan ilmu tajwid, bagaimana kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, pelafalannya, hukum-hukumnya seperti apa. Nah, itu adik-adik nggak usah takut, nanti Bapak Ibu guru akan membimbing dan memberikan ilmunya kepada adik-adik semua. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu pasti bermanfaat untuk kehidupan adik-adik semua. Selain itu juga pasti seorang Bapak Ibu guru itu akan menjadi motivator atau yang memberikan motivasi kepada adik-adik, sehingga dalam pembelajaran itu adik-adik selain mendapatkan ilmu akademik, adik-adik nanti juga akan disupport, didukung dengan motivasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Salah satu pengalaman yang masih saya ingat itu motivasi diberikan oleh almarhumah Ibu Latifah, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Nah, itu salah satu motivasi yang memberikan saya semangat, bahwasanya belajar dan berbuat baik itu nggak ada salahnya, adik-adik. Jadi adik-adik semangat dalam belajar dan tidak usah minder. Satu lagi motivasi yang membuat saya tetap semangat, meskipun saya bukan orang kota juga, saya juga bukan orang anak yang punya, tapi saya juga gimana istilahnya, saya hanya memiliki semangat dalam belajar. Jadi salah satu motivasi juga yang diberikan oleh Ibu Latifah Naili, pengalaman yang saya peroleh, kita boleh berada di pinggiran, kita boleh berada di pedesaan, kita boleh berada di kampungan, tapi pikiran dan mindset kita merupakan orang-orang kota. Itu salah satu cambukan bagi saya untuk terus belajar dan belajar. Bagaimana kita bisa berpikir kita itu layaknya orang kota, bagaimana kita bisa membranding diri kita bisa berusaha untuk maju, kita berusaha untuk berkembang hari ini untuk ke masa depan, kita bisa memiliki semangat yang kuat. Itu harus diterapkan, adik-adik. Jadi meskipun kita dari pinggiran, nah kalau kita sekolah di MTS PSM Tanen, tentunya kita jauh sekali dari yang namanya kota Tulungagung, betul kan? Karena kita berada di pinggiran, otomatis itu kalau kita katakan mau jalan-jalan ke kota itu sangat jauh, adik-adik. Jadi nggak masalah, di pinggiran itu nggak masalah. Karena apa? Sekarang akses informasi luas, akses informasi cepat, akses informasi itu sangat praktis. Adik-adik pergi ke wifi, adik-adik butuh informasi apa, searching di Google, langsung ketemu. Apa sih yang sulit di zaman seperti ini? Semua informasi lebih mudah. Jadi gunakan fasilitas yang ada itu semaksimal mungkin untuk membranding diri adik-adik, seperti itu. Terus pengalaman saya dulu mulai dari kelas 1, emang saya bukan dari keluarga yang mampu juga ya adik-adik. Jadi saya berangkat untuk sekolah itu bersepeda bersama teman-teman rame-rame sampai kelas 3. Nah, kemudian di sekolah itu juga aktif organisasi. Nah, ikut OSIS, Pramuka, Drum Band, PMR dan sebagainya yang adik-adik suka. Itu akan memberikan wawasan kepada adik-adik, serta pengalaman organisasi ini juga akan menambah teman, menambah relasi, menambah kawan-kawan kita. Jadi selain kita punya kawan di kelas, kita juga punya kawan organisasi yang ada di sekolah. Hal itu akan memberikan pengembangan pemikiran kepada adik-adik semua, bahwasanya sekolah itu tidak melulu mengenai akademisi, tapi juga mengenai organisasi, seperti itu. Kelas 1 sampai kelas 3 itu saya
full aktif di organisasi adik-adik. Jadi adik-adik bisa ikuti ya organisasi yang ada di MTS PSM Tanen. Kemudian di kelas 1 aktif di OSIS juga, dan kebetulan kemarin itu menjabat sebagai ketua OSIS. Terus kelas 2 juga di OSIS, kelas 3. Dan pengalaman-pengalaman dari hal-hal tersebut itu dapat kita terapkan di masyarakat. Nah, mulai pengalaman dari akademisi, pengalaman dari organisasi itu sangat berguna dan bermanfaat untuk terjun di masyarakat adik-adik. Meskipun kita tidak terjun ke kegiatan besar, setidaknya kita bisa membantu dalam hal seperti menghargai orang lain, menghargai pendapat, mengapresiasi orang lain. Itu sebuah tindakan dari salah satu menghargai gitu. Jadi kita berbuat baik kepada masyarakat, kepada lingkungan, itu juga termasuk salah satu penerapan dari pengalaman dan juga akademisi ataupun pengajaran dari Bapak Ibu guru. Seperti itu adik-adik pengalaman saya yang membuat saya terkesan, yaitu tadi petuah-petuah dan juga nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru yang selalu diberikan kepada murid-muridnya semuanya. Nah, mulai dari awal pembelajaran setelah sholat duha sampai setelah sholat duhur, nanti Bapak Ibu guru mengevaluasi kegiatan setiap hari, terus memberikan masukan, saran, serta memberikan semangat kepada kita semua. Meskipun kita dari pinggiran, kita tetap yakin bahwasanya kita itu bisa. Gitu ya adik-adik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.